Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materi vektor, kita bahas dulu salah satu materi prasyaratnya, yaitu matriks. Nah, teman-teman tentunya sudah mempelajari kan matriks di pertemuan sebelumnya. Misal ada contoh matriks A. Itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada matriks B misal yang anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Nah, apabila matriks A dan B dioperasikan dengan operasi penjumlahan, maka akan seperti ini. 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 3, 4, dan 5 sama dengan baris pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B. Jadi 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 3, kemudian 3 ditambah 4, kemudian 4 ditambah 5. Menghasilkan 1 ditambah 2, 3. Kemudian 2 ditambah 3, 5. Kemudian 3 ditambah 4, 7. Kemudian yang terakhir 4 ditambah 5, 9. Nah, maka matriks A ditambah matriks B itu sama dengan ini, 3, 5, 7, dan 9. Nah, pada operasi vektor juga sama demikian, yang nanti akan dibahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu vektor. Nah, teman-teman sebelumnya apakah sudah mengenal istilah dari perpindahan? Misal di sini kita memiliki sebuah titik. Katakanlah titik ini adalah titik X yang berada di posisi A. Kemudian titik X ini kita pindahkan ke posisi yang kedua, yaitu posisi B. Berarti sekarang titik X berada di posisi B. Nah, ruas garis dari sini ke sini itu merupakan ruas garis AB yang menyatakan apa? Menyatakan besar dari perpindahannya. Kemudian tanda panah yang ini, tanda panah yang mengarah ke kanan, itu merupakan arah perpindahan. Nah, sedangkan anak panah ini berarti menyatakan besar dan arah perpindahan. Nah, itu yang dinamakan vektor. Jadi, vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, sekarang kita lanjut ke penamaan vektor. Vektor ini diberi nama berdasarkan pangkal dan ujung. Misal seperti ini. Ada tanda panah. Ini adalah A, ini B. Nah, titik A ini disebut apa? Titik pangkal. Sedangkan titik B, yaitu ujungnya, diberi nama titik ujung. Titik ujung. Nah, karena pangkalnya A dan ujungnya B, berarti vektor ini dinamakan vektor AB. Seperti ini nulisnya. Nah, selain cara tadi, penamaan vektor juga dibagi menjadi 3. Ada 3 cara lagi. Nah, misal ada sebuah vektor nih. Misal dengan pangkal A
dan ujung B. Nah, kita bisa memberi nama vektor ini, misal vektor A, dengan huruf kecil dan dicetak tebal, seperti ini. Jadi yang pertama dengan huruf kecil dan dicetak tebal. Kemudian yang kedua bisa memakai huruf kecil dan diberi tanda panah di atasnya, seperti ini. Yang kedua berarti ada huruf kecil dan diberi tanda panah di atasnya. Kemudian yang ketiga huruf kecil juga dan diberi topi di atasnya, seperti ini. Seperti ini. Nah, namun dalam pembelajaran kali ini kita sepakati saja menggunakan yang nomor 2 dengan huruf kecil dan menggunakan tanda panah di atasnya. Nah, jadi seperti ini. Ada vektor AB. Ini bisa dinyatakan dengan vektor tunggal A dengan tanda panah di atas ya. Nah, ruas garis AB ini bisa dikatakan sebagai wakil dari vektor A. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vektor posisi. Misal di sini ada sebuah grafik Cartesius. Nah, karena kita membahas vektor posisi untuk yang 2 dimensi terlebih dahulu, berarti hanya ada X dan Y. Nih, yang horizontal adalah X, yang vertikal adalah Y. Nah, kemudian misal di sini ada sebuah vektor. Vektor ini berarti mulai dari titik 0, yaitu 0,0. Dan berujung di misal titik C. Nah, misal ini X-nya adalah X1, Y-nya adalah Y1. Berarti titik C ini koordinatnya X1, Y1. Nah, kita beri nama vektor ini misal vektor A. Nah, vektor A ini berarti memiliki ruas garis berarah dari pangkalnya itu ini 0,0 dan ujungnya itu titik C ini X1, Y1. Nah, oleh karena itu vektor A ini bisa dikatakan atau bisa dituliskan dalam pasangan bilangan terurut, yaitu seperti ini. Vektor A bisa ditulis seperti ini, X1, Y1. Atau bisa juga dibuat matriks seperti ini. Ini namanya vektor kolom, X1, Y1. Nah, vektor A ini berarti disebut vektor posisi. Dari mana? Dari titik C. Vektor A ini disebut vektor posisi dari titik C yang berkoordinat di X1, Y1. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai panjang vektor. Nah, kalau misalkan di gambar ini ada vektor A. Nah, kita ingin mencari panjang vektor A. Untuk rumusnya sendiri kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang sudah dipelajari. Di sini ada sebuah segitiga berarti ya. Dari sini ke sini ke sini ini. Berarti siku-siku di sini. Nah, berarti jika kita ingin mencari vektor A, maka rumusnya adalah akar dari dua sisi yang tegak lurus. Berarti ini
Panjang ini berapa? X1. Berarti X1 kuadrat ditambah panjang ini Y1. Berarti ditambah Y1 kuadrat. Nah, berarti panjang vektor dari vektor A ini adalah ini rumusnya. Sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, coba kita langsung ke contoh soal. Misal seperti ini, ada sebuah grafik kartesius X dengan Y. Kemudian ada sebuah vektor. Misal vektor B. Nah, katakanlah ini berada di titik misal 3. Yang ini misal titik 1. Berarti panjang dari vektor B adalah sama dengan akar dari X1. Berarti panjang yang horizontal dari 0 ke sini. Berarti ini dari 0 ke sini, berarti 3. Berarti 3 kuadrat ditambah Y1. Y1 yang mana? Yang ada di sumbu Y. Berarti 1 tambah 1 kuadrat. Nah, tinggal dihitung. 3 kuadrat berapa? 9. 1 kuadrat 1. Nah, berarti akar dari 9 ditambah 1 berapa? 10. Nah, berarti panjang dari vektor B ini adalah akar 10. Selanjutnya ada istilah yang dinamakan vektor 0. Apa sih vektor 0 itu? Nah, vektor 0 ini adalah sebuah vektor yang panjangnya 0. Lambangnya seperti ini. 0 diberi panah di atasnya. Atau dalam koordinatnya seperti ini. 0,0. Berarti di sini vektor 0-nya yang mana? Yang ini. Dengan koordinat 0,0. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor satuan. Untuk definisinya sendiri, vektor satuan dari vektor A, misal vektor A yang ini, adalah vektor yang arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya satu satuan. Misal seperti ini. Ada sebuah grafik kartesius X, Y dengan vektor, ada vektor misal sini adalah vektor A. Misal A yang berkoordinat di X1, Y1. X1, Y1. Nah, di sini misal ada vektor lagi, yaitu misal di sini I. Di sini ada vektor lagi. Misal J. Nah, vektor satuan dari vektor I dan J pada koordinat dimensi 2, karena kita sekarang lagi bahas dimensi 2, dan dapat dinyatakan dengan vektor kolom, yaitu seperti ini. I. Berarti 1 dengan 0. Karena X-nya 1, Y-nya 0. Nah, sedangkan J
Di sini kan X-nya 0, Y-nya 1. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, misal di sini vektor A kan berarti X1, Y1 ya. Maka vektor satuan dari vektor A ini dapat dinyatakan seperti ini. Misal di sini ada E. Nah, E ini misal vektor satuan dari A. Dari A. Rumusnya yaitu vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Seperti itu. Sama dengan, nah vektor A nya sendiri kan berarti X1, Y1. Di sini ada X1, Y1 per panjang vektor A tadi apa? Ini kan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Berarti di sini akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, biar lebih enak ngelihatnya, berarti nanti dijadikan seperti ini aja. 1 per akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, dikali X1, Y1. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Misal diketahui koordinat yang di sini itu, misal ini kan A ya. Nah, misal di contoh soal itu B. B dengan koordinat berapa? 2,2. Nah, berarti di sini X1-nya itu 2, Y1-nya juga 2. Ya enggak? Di sini berarti koordinat X1-nya 2 dan koordinat Y1-nya juga 2. Nah, jika kita ingin mencari panjang vektor dari sini ke sini, misal ini adalah titik B ya, berarti dari 0 ke titik B. Nah, rumusnya seperti ini untuk mencari vektor satuannya. Vektor satuan dari B itu sama dengan, di situ apa? A vektor, berarti di sini kita pakainya OB. Vektor OB per dibagi panjang dari vektor OB, atau 1 per, nah di sini rumusnya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Untuk soal yang ini X1-nya yang mana? 2 kan? Y1-nya yang mana? 2 juga. Berarti di sini nanti akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, tadi X1, Y1-nya berapa? 2 dan 2 kan? Berarti di sini tulis 2 dan 2. Begitu. Nah, kemudian tinggal dioperasikan. 1 per akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Nah, ditambah 2 kuadrat berapa? 4. Berarti akar dari 8. Ya enggak? Akar dari 8. Di sini masih tetap 2,2. Nah, sama dengan 1 per akar 8 itu berarti berapa? 2 akar 2, betul? Berarti 1 per 2 akar 2 dikali 2,2. Nah, karena bentuk akar itu tidak boleh di bawah, jadi kita rasionalkan dikali akar 2 masing-masing.
Berarti 1 dikali akar 2 berapa? Akar 2. Nah, 2 akar 2 dikali akar 2 berarti 2 dikali 2. Paham nggak? Jadi 2 akar 2 dikali akar 2. Nah, kan yang di atasnya 1 ya. Satunya juga ikut dikali akar 2. Kalau 1 dikali akar 2 berapa? Tetap akar 2 ya. Nah, sekarang 2 akar 2 dikali akar 2. Berarti 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 berapa? Berarti akar 4 dikali 2. Nah, 2 dikali akar 4 berapa? 2. Berarti 2 kali 2 4. Nah, berarti di sini 4. Di sini tetap 2 2. Nah, berarti tinggal dikali nih. Ini kan artinya 1/4 akar 2 ya. Nah, 1/4 akar 2 dikali 2 berapa? Berarti 1/2 akar 2. Ini untuk yang X. Kemudian untuk yang Y-nya 1/4 dikali akar 2 dikali 2 yang di bawah. Sama kan hasilnya, berarti 1/2 akar 2. Nah, berarti vektor satuan dari titik B yang berkoordinat di 2,2 adalah ini, setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, karena dari tadi kita hanya membahas vektor pada ruang dimensi 2, di mana pada grafik kartesiusnya hanya ada XY. Nah, XY. Sekarang kita akan membahas vektor pada dimensi 3, di mana gambar grafiknya seperti ini. Ada 3 sumbu. Nah, ini misal sumbu X, yang ini sumbu Y, dan yang terakhir di sini yaitu sumbu Z. Nah, sama seperti tadi, yang vektor posisi yang ini. Misal di sini ada sebuah vektor. Nah, katakanlah ini berada di titik A. Ini adalah misal vektor A. Nah, titik A ini misal berada di koordinat seperti ini. Gambarnya lumayan ribet ya. Misal ini adalah Y1. Di sini X1. Dan di sini ada lagi yaitu Z1. Berarti koordinat A-nya X1, Y1, Z1. Nah, pada ruang vektor dimensi 3, di sini juga ada vektor posisi. Nah, jika di vektor ruang dimensi 2 seperti ini, vektor posisinya vektor A sama dengan X1, Y1, maka di dimensi 3 berarti vektor A yang ini, vektor A sama dengan koordinatnya berapa tadi? Berapa? X1, Y1, Z1. Nah, apabila dalam matriks bisa ditulis seperti ini. Vektor A, X1, Y1, dan Z1. Mirip kan dengan yang 2 dimensi. Kemudian di sini ada panjang vektor ya, berarti di vektor dimensi 3 juga sama, ada panjang vektor. Nah, jika pada dimensi 2 hanya ada 2, yaitu X1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka di dimensi 3 ada 3 panjang vektor. Rumus panjang vektor itu seperti ini. Panjang vektor, yaitu di sini kan rumusnya
akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ya. Berarti di sini panjang vektor A-nya itu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Itu mirip kan? Hanya perbedaannya yaitu pada kalau di sini kan ada 3 variabel, kalau di 2 dimensi ada 2 variabel. Kemudian ada apa lagi? Vektor satuan. Nah, vektor satuannya juga berarti seperti ini rumusnya. Jika di sini vektor satuan dari A yang dilambangkan dengan vektor E itu vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, di sini hanya ada X1 dengan Y1. Berarti jika di 3 dimensi ada X1, ada Y1, dan ada Z1. Nah, begitupun di panjangnya berarti ada X1, ada Y1, dan juga ada Z1. Jadi rumusnya seperti ini. Vektor satuannya. Vektor satuan. Misal E ini misal seperti tadi ya, vektor satuan dari A yang ini. A yang ini. Vektor satuan dari A sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, tadi koordinatnya berapa? X1, Y1, Z1. Berarti di sininya juga X1, Y1, dan Z1. Begitupun yang di bawahnya. Berarti panjang vektor A-nya tadi berapa? Tadi apa? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Berarti di sini ada akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Nah, penulisannya agar rapi berarti 1 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat dikali X1, Y1, dan Z1. Perlu contoh soal. Nah, misal kita ngambil dari sini aja contoh soalnya ya. Misal di sini ada titik B. Nah, koordinatnya ada 3. Berarti 2,2, misal satunya 2 juga. Misal berarti ini X1, Y1, dan Z1. X1-nya 2, Y1-nya 2, dan Z1-nya juga 2. Enggak. Nah, masuk ke rumus ke sini. Coba langsung aja ya. Sama dengan 1 per tadi X1-nya 2 kan? Y1 2 dan Z1 2. Berarti sini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, di sini X1, Y1, Z1-nya 2 semua kan? Berarti di sini juga sama. 2, 2, 2 gitu. Sama dengan 1 per akar dari 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat 4. Nah, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa? 12. Di sini masih tetap X1 2, Y1 2, dan Z1 2. Nah, akar 12 sendiri berarti berapa? Nah, seperti ini caranya. Akar 12. Nah, 12 itu perkalian antara berapa kali berapa? Berarti perkalian antara 4 kali 3 kan? Di sini berarti artinya akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 berapa? 2. Akar 3 tetap akar 3. Nah, berarti di sini akar 12 diubah ke 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. Nah, dirasionalkan nih. Dikali, langsung di sini aja ya. Kali 2 akar 3. Mohon maaf, dikali akar 3 per dikali akar 3.
Nah, di sini X1 nya masih tetap 2, ya 12, Z1 2. Sama dengan 1 dikali akar 3, berapa? Akar 3. Nah, 2 dikali akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Ininya koordinat X1 2, Y1 2, Z1 2. Nah, ini tinggal dikalikan, berarti akar 3 per 6 dikali 2, berarti 2 per 6 akar 3. Nah, disederhanakan jadi 1 per 3 akar 3. Nah, tiga-tiganya sama, berarti hasilnya sama. Jadi seperti ini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Tadi berapa? 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3, koma 1 per 3 akar 3, koma 1 per 3 akar 3. Nah, seperti itu hasil akhirnya.